Kenapa? Bantu gimana? Astagfirullah. Seluruh badan kamu terasa sakit. Muka kamu terasa panas. Apa yang terjadi sama kamu sebenarnya? Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ini anak yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman Laslos, alhamdulillah kali ini saya Om Janim bersama Mas Epi berada di sebuah lokasi, dan ini lokasi yang menuju ke pemakaman. Di sana ada sebuah desa, dan desa itu lagi geger, Mas Epi. Jadi mereka sering diganggu oleh satu sosok perempuan. Katanya mukanya sangat mengerikan. Astagfirullahaladzim. Dan kita nggak tahu kenapa sosok tersebut mengganggu warga, pemirsa. Yang jelas setiap malam sosok itu akan muncul kalau udah jam 12 malam. Bahkan yang ronda sering juga diteror sama dia. Dan Pak RT inisiatif mungkin memanggil kita ke sini, Mas Epi ya. Jadi ini katanya, Om, di sini ada warga saya resah semuanya. Kenapa? Selalu diganggu sosok perempuan. Nah, saya sempat bertanya, sosok perempuan pasti itu ada sebabnya ya. Sosok tersebut itu mengganggu warga desa, pasti ada sebabnya. Tapi Pak RT itu seperti menutup-nutupi gitu, Mas Epi. Dia nggak mau bilang situ udah pernah ada kejadian apa gitu, nggak mau bercerita. Nah, makanya kita langsung datangin ke tempat ini, pemakamannya di sana, pemirsa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tapi astagfirullah, saya merasakan ada seperti apa ya, Mas Epi ya, rasa sedih, dendam. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi hati saya ini seperti connect gitu, Mas Epi ya, dengan yang ada di tempat ini. Jadi akhirnya merasa sedih gitu, Mas Epi. Padahal kan nggak ada apa-apa, kok merasa sedih dan juga merasa marah gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Ada apa, pemirsa? Kita coba mulai melakukan penelusuran, Mas Epi ya. Kita datangin pemakaman sana. Katanya sebab itu sempat waktu ketika itu sosok perempuan itu muncul, pas setelah itu warga itu sedang mungkin nggak sendirian ya, lagi banyak teman. Katanya dikejar dan larinya ke sana, ke arah pemakaman itu, hilangnya di sana. Astagfirullahaladzim. Kok aneh ya? Aneh kenapa, Mas? Saya merasakan itu tadi, sedih, merasa marah, tapi nggak ada sebabnya. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Epi, kita sambil jalan, Mas Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baca Al-Fatihah, Mas Epi, supaya hati kita tenang, Mas Epi. Betul itu. Sholawat kalau bisa, Mas Epi, sebisanya. Astagfirullahaladzim. Seperti suara tangisan, Mas Epi. Iya. Saya Astagfirullah. dengar ini. Assalamualaikum. Loh, suara tangisan perempuan ini, Mas Epi. Loh, Mas Epi, itu di pohon itu, Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Sosok perempuan, Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Mukanya, Mas Epi, sebelah hancur, Mas Epi.
seperti terkelupas. Astagfirullahaladzim, ngeri banget tadi. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kenapa berada di tempat ini? Murni. Nama kamu Murni. Kenapa berada di tempat ini? Ini kan jalan yang mau menuju ke pemakaman ke sana. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Bantu gimana? Astagfirullah. Seluruh badan kamu terasa sakit. Muka kamu terasa panas. Apa yang terjadi sama kamu sebenarnya? Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ini anak yang tidak diinginkan. Siapa yang tidak menginginkan kamu? Ibu kamu, ayah kamu? Ayah kamu. Kenapa? Astagfirullah. La ilaha illallah. Jadi karena wajah kamu yang buruk, jadi kamu dianggap ini pembawa sial. Coba bercerita ke saya. Astagfirullah. Jadi pemirsa, dia sejak lahir, astagfirullah, selalu disiksa sama ayahnya ternyata. Kenapa? Karena pas dia lahir, desa ini terkena seperti kemarau panjang, Mas Epi, pemirsa. Jadi warga itu menyangkanya karena mukanya itu buruk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Setelah umur kamu 10 tahun, kamu sering disiksa sama ayah kamu, dicambuk. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi yang sayang sama kamu cuma ibu kamu. Oh, jadi umur kamu menginjak 17 tahun, ibu kamu meninggal. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Astagfirullah. Jadi ibu kamu meninggal, kamu disiksa lagi sama ayah kamu. Jadi kamu yang dituduh mengakibatkan ibu kamu itu meninggal karena kamu pembawa sial gitu. Astagfirullahaladzim. Ini jangan dicontoh pemirsa ya. Anak itu tidak berdosa ya pemirsa. Karena buruk rupanya itu ya bukan kehendaknya dia, tapi itu udah dari sananya, dari yang maha kuasa. Astagfirullahaladzim. Jangan disia-siakan, kasihan. Dan ini yang terjadi sama Mbak Murni ini. Umur kamu baru 17 tahun. Terus kamu meninggal kenapa? Astagfirullahaladzim. Jadi pas disiksa, kan disitu lagi banyak orang karena mau memakamkan mayat ibunya, jenazah ibunya itu. Dia disiksa sama ayahnya sampai pingsan pemirsa. Dan pas dia sadar itu mayat ibunya itu udah dibawa, udah digotong mau dimakamkan. Iya. Astagfirullahaladzim. Bahkan kakak kamu juga sering nyiksa kamu. Astagfirullahaladzim. Terus astagfirullah. Jadi dia ini setelah ibunya diangkat mau dimakamkan ya pemirsa, dia itu sadar, dia cuman bisa memanggil ibunya, kenapa meninggalkan saya ibu, kenapa meninggalkan saya. Tapi sudah nggak ada gunanya, ibunya sudah meninggal. Jadi mau dimakamkan dan dia sadar, dia masuk ke kamar. Di kamar itu dia sambil tiduran sambil memegangin ya baju ibunya sambil nangis. Astagfirullah. Nah, akhirnya terlelap tidur.
Pas tidur, tiba-tiba apa yang terjadi? Pintu kamar kamu seperti didobrak. Astagfirullah, siapa yang datang? Ayah kamu. Astagfirullah, ayahnya dalam keadaan mabuk pemirsa, masuk ke kamar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kamu disiksa. Apa? Bahkan kamu diperkosa sama ayah kamu sendiri. Astagfirullahaladzim. Setelah itu, astagfirullah, disiksa pemirsa, karena mungkin pengaruh minuman alkohol ya, dari ayahnya itu mabuk masuk ke dalam, dari siksa, diperkosa juga. Astagfirullah. Setelah diperkosa, dicekik Mas Evi sampai meninggal. Jadi kamu dari umur 7 tahun sampai umur 17 tahun selalu disiksa. Muka kamu sampai terkelupas gitu, disiram pakai air panas. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Seorang ayah ya pemirsa, seharusnya melindungi anaknya, bukan malah menyiksa. Astagfirullahaladzim. Anak itu tidak berdosa. Yang mukanya buruk seperti apa, itu namanya anak titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai disiksa, apalagi sampai dibunuh, diperkosa. Itu anak sendiri. Astagfirullahaladzim. Iya. Kenapa? Kamu merasa dendam. Makanya kamu sering meneror. Jadi warga yang melihat dia disiksa itu nggak ada yang mau menolongin. Jadi dianggap itu sebuah tontonan pemirsa. Karena warga juga ya banyak yang benci sama dia. Karena apa ya itu? Dikiranya itu dia ini pembawa sial buat desa itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah akan menempatkan kamu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Udah. Ya. Jangan simpan dendam di hati kamu. Biarkan Allah yang akan membalas semuanya atas perbuatan mereka. Iya. Tadinya dia ini percaya pemirsa. Dia sebenarnya tadinya nggak dendam sama ayahnya. Karena apa? Sewaktu ibunya masih hidup, dia sering dibilangin sama ibunya, "Nak, kalau ayah kamu ke kamu berlaku kasar atau keras, itu karena ayah itu sayang sama dia." Tapi sebenarnya sebaliknya bukan sayang ya pemirsa, tapi memang benci sama anaknya karena mukanya buruk. Iya, subhanallah, Allahu Akbar. Kasihan banget kamu. Dari kamu lahir sampai umur kamu 17 tahun nggak pernah merasakan kebahagiaan. Badan kamu selalu penuh dengan luka karena selalu dipukul sama ayah kamu. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iya. Subhanallah. Iya. Ya itu dari tadi saya udah bilang ke kamu, hilangkan rasa dendam agar kamu bisa menghadap Allah dengan tenang. Iya. Biarkan Allah yang akan membalasnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Baik. Saya akan mendoakan kamu. Iya, baik. Ya, saya akan membimbing kamu
bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Tadi ikhlaskan hati kamu. Ikhlaskan. Ikhlaskan. Ini semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jalannya. Ya kamu harus seperti ini. Ya kamu di dunia selalu merasa tersakiti, insya Allah balasannya itu surga. Surga untuk kamu. Amin. Baik, baik. Allahu Akbar. Iya. Baik, baik. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Ya, karena disiram air panas Mas Epi sama ayahnya. Astagfirullahaladzim. Ya Mbak Murni. Baik. Saya akan membimbing kamu ya. Ingat, ikhlaskan hati kamu. Ikhlaskan hati kamu. Jangan menyimpan dendam. Biarlah yang terjadi, biarlah terjadi. Allah akan selalu bersamamu. Surga Allah hanya untukmu, untuk kamu, anak baik. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Murni. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladhdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Ada cahaya terang dari atas turun ke bawah ya. Dia membawa rohnya Mbak Murni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dia ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Naudzubillahi min dzalik. Zaman seperti ini Mas Ebi ya, memang sih zaman itu enggak pandang-pandang ya Mas Ebi ya. Enggak zaman sekarang, enggak zaman dulu, ada aja yang seperti itu. Anak sendiri disiksa, sampai dibunuh, diperkosa. Naudzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Dikiranya katanya anaknya pembawa sial, pembawa bencana. Kalau ada apa-apa yang terjadi, yang disalahkan itu anaknya. Karena bermuka ininya buruk, tidak sama dengan yang lain. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya tadi Mas Abi banyak sekali tai lalat di sini menghitam, banyak banget. Cuma karena dia sudah ini jadi pucat ya Mas Abi ya. Jadi hilang, samar. Yang terlihat yaitu yang sebelah yang tersiram air panas itu katanya ayahnya yang menyiramnya. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya untuk kita semua, bukan untuk kalian ya yang mempunyai anak, sejelek apapun anak tersebut, karena itu titipan dari Allah ya, kita harus jaga, harus rawat. Siapa tahu anak tersebut suatu saat akan membawa berkah ya Mas Ebi ya. Siapa tahu akan menjadi miliarder apa seperti apa gitu pemirsa. Ya jangan dipandang dari cuma lahirnya ya, dari mukanya. Astagfirullahaladzim. Ya dia juga kan nggak ingin mukanya seperti itu Mas Ebi. Ya gimana lagi, itu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ya harus diterima dengan ikhlas atau lapang dada. Allahu Akbar. Jadi ayah itu sebenarnya harus menjaga ya, menjaga anak-anaknya, dirawat, dikasih pendidikan formal ataupun non formal ya, ataupun seperti ya keagamaan, ya pendidikan sekolah. Jadi harus seimbang ya Mas Abi ya, agar anak tersebut menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena suatu saat yang akan ditanya itu, misalnya dia nggak bisa ngaji, tadi akhirat ditanya kenapa kamu nggak bisa ngaji. Oh karena orang tuanya nggak ini,
nggak disuruh sama orang tuanya. Nah itu tidak dididik sama orang tuanya yang kena. Jadi itu sayangilah anak-anak kita, walaupun bentuk seperti apa ya, walaupun mukanya buruk kita harus tetap terima. Saya Janim, sampai mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngejadi ke pemakaman Mas Sofi ya. Nggak jadi, Om. Kita langsung kembali aja. Ayo Mas Sofi. Iya, Om, ya. Astagfirullah, kan udah ketemu sosoknya.